Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali dengan saya Nasrul Imam, NLP 21091902. Pada video kali ini saya akan membahas tentang key concepts pada aplikasi Y2. Konsep pertama yang ada di Y2, yang pertama ada komponen. Kita tahu sendiri untuk Y2 ini menggunakan konsep Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan komponen. Y2 merupakan extend dari kelas objek dari Y komponen. Y2 aplikasi pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y aplikasi dapat diakses melalui Y app tersebut. Kelas atau objek komponen Y2 adalah objek dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan breakpoint. Salah contoh komponen dalam DatFreeWait atau lihat gambar di atas di sini. Terus komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk melihat tanggal secara interaktif. Terus properti dari komponen ini juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Nah di komponen Y2 ini sangat powerful, namun dibutuhkan sumber daya atau CPU atau memori yang cukup besar. Jika harus objek komponen yang dibuat tidak menggunakan EVA atau breakpoint, Anda dapat membuatnya dengan Maxset Y-Base instead of byte jika tidak menggunakan daya yang besar. Selanjutnya ada custom komponen. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara kita buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen dan letakkan direktori komponen jika belum ada. Jika tambahkan komponen dengan konfigurasi web PHP. Anda dapat memanggilnya customer dengan Anda melalui iapp harapan nama komponen. Kita contohkan di basic template. Kita buat directory baru, ya. Sekarang kita namakan menjadi komponen. Terus di dalam komponen nambahkan my komponen, ya. My komponen. Komponen.php. Kita masukkan kode program ini, ya, biar di dalam komponen my komponen ada kode program. Oke, saya sudah buat
programnya barusan. Di sini di sini namespace-nya itu components user y, dan echo nanti ke welcome to my component. Nah, untuk kita bisa diakses, kita daftarkan dulu ke web config, terus ke web.php, terus kita daftarkan dulu di sini di components ya. Sini ya, nanti kita tambahkan ini my components, class pp components my components. Coba kita ketikkan dulu ya. Oke, bentar. Oke. Mana sudah? Oke, ini di components ya. Ini my components and terus terdapat informasi sebentar dulu. Ada koma. Nah, kita cek lagi, takut ada yang salah seperti barusan ya. Oke, sudah benar maksudnya kayaknya. Selanjutnya kita akan panggil kita ke view, kita pergi ke set, terus kita ke pod. Oke.
Selanjutnya kita tambahkan lagi ya, tambahkan lagi di sini. Terus kurung sudah. Oke, ini sebenarnya ini bisa di copy sih kayaknya, benar, copy saja biar cepat ya. Nah, sudah ya. Nanti kita akan menginstal fungsinya welcome. Coba kita coba lagi. Kita ke about. Oke. Sini ada yang error. Kita cek. Jadi ini kita sudah berhasil membuat komponen. Jadi kita arahkan ke about untuk komponennya ya. Oke. Selanjutnya coba kita pengen kita buat di halaman lain. Jadi kita kan sebelumnya buat di about, coba kita membaca di kontak. Ini dulu di copy ya. Terus kita taruh di kontak seperti ini. Kita taruh di sini juga. Terus coba kita refresh. Kita ke kontak. Nah, ini akan tampil juga komponennya. Kita lanjut ke properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut dengan properties. I2 menggunakan sebuah cara menggunakan properties menggunakan metode getter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter untuk mengakses sebuah property. Biasanya menggunakan kata set atau pun kata get ataupun set merupakan contoh di samping. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah property pada kelas dimiliki karakteristik tertentu. Misal, Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya dalam huruf kecil. Untuk membuat kelas objek memiliki kemampuan, Anda dapat menginsert kelas tersebut pada base object. Oke. Coba kita contohkan di komponen ini. Kita coba tambahkan variabel tabel 1 dan tabel 2 pada ini ya. Kita ke menu tadi, menu naik komponen. Oke. Terus kita copy ini.
dari sini ya. Oke, oke, ke sini. Sini. Nah, untuk tabel 1 ini public dan tabel 2 ini private. Oke. Coba kita langsung memanggil tabel 1 itu ya. Oke. Ada di sini. Terus kita kita copy ini. Bentar. Terus kita masukkan ke about juga ya. Kita masukkan ke about, lalu kita pastekan di sini. Oke. Sini. Ctrl V. Oke. Oke. Coba kita Ctrl S. Coba kita ke about. Oke. Ada error, saya cek lagi ya. Sebentar.
bentar ya, saya cek lagi. Kita berhasil untuk melakukan yang ada di My Component. Terus untuk mana itu nih fungsinya, yakni hello components. Nah, karena kita akan menggunakan public, coba kita menggunakan label 2 yang private. Jadi kita ke sini dulu, ke bot, lalu ini di copy, kita ganti aja ke 2, terus ke 2 juga. Ini akan terjadi error. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka dengan cara men-uncomment dari fungsi setter getter dari label 2 itu. Oke. Ini kita ganti. Oke, lalu kita refresh lagi. Nah, ini sudah berhasil untuk melakukan comment pada label 1 dan label 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke events. Ya. Oh ya, sebelumnya di sini juga sebenarnya kita juga bisa mengubah tadi, kita juga bisa menambahkan function ini ya, str to lower untuk huruf kecil. Oke. Di sini ya, biasanya akan kita tambahkan di sini. Mana sudah? Oke. Bentar. Oke, label 2. This label 2. Yes. Baru kita refresh lagi. Nah, ini sudah tampil huruf kecilnya. Selanjutnya kita ke view events. Event dapat diatas sebagai satu kejadian. Dengan menggunakan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya dengan sebenarnya tepat. Sebuah event dapat diartikan attack dengan satu atau lebih event handler. Event handler ini adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi. Contoh penggunaan event itu bisa jika kita ingin menggunakan jumlah pengguna yang masih root atau index item atau index dan item root. Terus kita bisa mengirimkan equal ke admin jika akan pengguna yang menghapus data. Terus kita membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menggunakan event itu sendiri? Kita juga bisa menggunakan metode. Di metode ini juga kita bisa menggunakan event handler. Terus juga kita bisa gunakan trigger dari that. Oke. Oke, untuk ini
mungkin saya tidak akan mengimplementasikan soalnya kan mengopi sini, tapi saya akan membacakan di sini. Tepatnya di my component, terus kita tambahkan fungsi my handler. Oke. Tunggu dulu ya, mungkin ada kopiannya di sini mungkin. My handler, oh ini dia. Compose my handler, oke. Coba kita ketikkan lagi. Public function my